Ya, latar belakang kedatangan Mbak Alawi di Indonesia ini apa sih sebenarnya? Latar belakang apa Yi maksudnya Yi? Ya mereka kok bisa sampai di sini? Padahal Jazirah Arab kan sangat luas. Iya, itulah bentuk rahmatan lil alaminnya Yi. Agama Islam itu enggak gitu Yi. Tapi gini aja, itulah bentuknya. Agama Islam itu bentuk rahmatan lil alaminnya apa? Oke, Islam kalau sampai nggak ke Indonesia, paham, Islam mungkin sampai ke Yaman, ke India, gitu loh. Enggak mau cucu itu neng bukan Arab jawaban yang spesifik, Pak. Coba spesifik lah. Kayak sampean, ngumal ini latar belakangmu artinya lebih spesifik ya, edukasi. motivasi. TV Al-Waha. Hot Inspiration. Motivasimu apa? Edukasi. Motivasimu apa? Untuk mengedukasi dan mengcounter narasi-narasi mereka yang selalu mencaci maki, memfitnah. Gitu loh. Oh, seperti itu. Ini produknya Kirampa ini. Gini loh Pak, kalau sampean memang mau mengedukasi, posisimu itu salah, saya ingatkan. Kamu harus berbalik arah, baru mengedukasi. Ya, paham? Coba jawab, motivasi leluhur Mbak Alawi ke Indonesia itu apa? Pada waktu Islam, dakwatul Islam. Oke, yang namanya dakwah pasti ada situs, ada warisan, baik Ya. warisan benda maupun warisan tak benda. Kita berbicara warisan benda dulu. Apa bukti yang bisa diverifikasi? Secara otentik bukti yang Mbak Alawi kesini, ya. Bukan, katanya dakwah. Dakwahnya. Iya. Ya banyak. Mau satu mempunyai murid. Mempunyai murid. Kita ini bangsa besar. Ya. Kita ini punya budaya yang luar biasa. Ya. Kita ada adat tradisi yang masih terjaga. Ya. Kalau memang dulu ke sini, minimal dalam sejarah Islam itu masuk dalam kurikulum, Pak. Ya, tuh. Istilahnya ada nggak? Ada nggak dalam kurikulum? Dalam pembelajaran pendidikan. sejarah Islam Nusantara selama ini ada nggak nama-nama mereka? Nggak ada. Tapi tidak bisa memungkiri Yi, ketika suatu orang itu tidak bermanfaat untuk suatu daerah. Ente coba sesekali sadarlah bahwa jawab aja, buktinya sedang dibuat. Yang membuat adalah Mukimat. Bukan. Ya wis, sekarang saya kasih waktu sampai menarasikan semua pengetahuanmu, coba sampaikan gitu kan. Nanti yang merevisi mohon maaf, bukan merevisi. Bukan. Nanti yang merespon biar ada yang ada di bawah. Coba. Sampean teteh nggak sih sebenarnya? Nah, paham nggak sih dengan namanya ancaman itu apa sih? Ancaman itu apa? Sesuatu hal yang akan mungkin mengancam pribadi atau kelompok. Oke, seandainya ancaman ini menguntungkan pihakmu secara pribadi, kok akan biarkan atau akan tetap kau lawan? Kita lawan. Oke. Tapi kalau kau tidak sadar dengan ancaman, akan kau lawan atau kau bela? Kalau tidak sadar, ya kita tetap lawan. Namanya ancaman. Atau bidak nih. Kita waspada, sedia payung sebelum hujan. Oke. Kamu paham nggak dengan istilah gelapnya nalar? Gelapnya nalar. Iya. Tidak bisa berpikir secara luas. Namanya gelap itu bukan luas, Pak. Kalau ente gelap, coba lampunya matiin, nanti sama semua. Bahkan pikiranmu lebih luas daripada gelapnya kondisimu gitu loh. Nggak bisa, nggak bisa. Nggak. Leluhur kamu ada nggak yang berasimilasi gitu dengan adat-adat Timur Tengah, ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Tradisi saya Jawa. Saya orang Jawa, saya orang Nusantara. Oke, ukuranmu terhadap seseorang yang kau anggap alim itu apa? Keilmuannya, ilmu yang bagaimana? Ilmu yang bagaimana? Ya ilmu yang bermanfaat.
ilmu kitab atau ilmu apa? Atau ilmu agama. Pokok yang man yuridullah bi khairan yufaqihu fiddin. Wis pokok kuwi ngalim. Tapi kebanyakan orang ngalim itu sekarang tolak ukurnya apa? Coba. Pengikut. Apa? Pengikut. Pengikut dan apa? Simpah Dan kepalsuan. Yunda. Pak, susah ya kadang memang. Seperti halnya kita ini mengingatkan orang yang lagi tersesat di hutan. Kamu ngapain di sini? Saya mau cari singa. Nggak ada singanya di sini. Enggak, ini kata guru saya di sini banyak singanya. Kamu kalau mau cari singa, ke sana kebun binatang pasti ketemu. Nggak usah susah-susah. Iya, Bang Faiz. Artinya apa? Kalau kamu mau cari durian Nabi yang asli, cintai siapapun. Salah satu pasti ada yang tervalidasi. Setelah kau dekati ternyata bukan singa tapi apa? Orang yang berpura-pura menjadi singa. Itu. Entah itu bisa alami, entah itu dari jalur apapun, yang namanya Duriyatul Rasul itu tetap ada. Itu namanya maksa, Pak. Bukan maksa, kita tidak bisa menafikan. Pak, gini ya Pak, kamu harus bedakan. Coba nih. Gitu loh. Duriah Nabi itu benar adanya. Ada. Oke. Sepakat. Sepakat. Tapi Mbak Alawi sebagai duriah Nabi ini bagaimana? Kalau saya oke sebagai duriah Nabi. Alasanmu apa? Kamu berani menjamin nanti di akhirat ketika itu salah? Berani Seandainya saya. kamu dulu kenapa kok mengikuti orang-orang yang mengaku? Buktinya nggak ada ulama satupun yang menafikan nasab sadah Pak Alawi. Ulama yang mana itu belum dipermasalahkan. Ya, setiap zaman ada ulama. Jangan kau bandingkan ulama saat ini dengan ulama zaman dulu. Yang dihadapi sudah beda, bro. Tapi kita tidak memungkiri bahwasanya kealiman ulama dulu nggak lebih alim daripada orang-orang sekarang. Alim itu dalam arti ilmu din. Ilmu din oke, Pak. Ilmu din. Bukan ilmu tipu-tipu. Bukan ilmu tipu-tipu sok-sokan ngaku-ngaku ya. Ya yang ngono loh. Yang ngaku-ngaku adalah, tapi kebanyakan gini, orang yang palsu itu sering menuduh orang yang asli dengan kepalsuan. Sepakat atau tidak? Ya enggak. Kebanyakan barang palsu itu niru orang yang asli. Benar tidak? Sepakat tidak? Pak, ini aja logikanya. Makanya adanya yang asli, muncullah yang palsu. Cepat. Iya ta? Enggak gini loh Pak, saya itu heran. Makanya kamu itu kok terkintil-kintil sama mereka itu apa sih yang kamu lihat gitu coba. Buktinya kalau apa? Kamu hanya ini kalimat kata-kata mutiara nih. Kalau kamu Buktinya hanya apa? terkesima oleh packagingnya, ya, tunggu nanti tanggal 17 Agustus. Semuanya anak-anak itu pakai serban, pakai jubah. Itu lebih bersih-bersih, keren-keren itu. Tinggal tunggu ikuti gitu. Kasih tepuk tangan lah. Itu loh. Makanya coba jawaban yang membuat kamu terkesima dengan beliau-beliau Al-Habaib itu apa? Kok kamu seakan-akan lupa segalanya gitu loh. Satu, kealimannya. Alimnya contoh. Habib Umar Al-Hafidh ngalim. Wow, ngalimnya gimana contohnya? Iya ngalim orangnya itu. Tolong Yang kedua, sederhanakan bahasa alim. Kamu harus bisa tanggung jawab. ya paham tentang ilmu, Apa karena masyhur? Kau paham alim? Hah? Iya itu Ilmu masyhur apa? itu diakui, Ilmu bukan tajwid ya? mengakui. Ilmu tajwid. Ngece. Loh kok ngece sih? Saya ngomong kok ngece gimana sih? Jangan mudah tersinggung, sensitif gitu loh. Biasanya Udah. orang yang gampang Saya tersinggung itu tenang. orang yang kurang percaya diri. Saya coba kamu hadap sini TG, coba hadap sini. Oke, kalau saya lihat energi dari auramu, kamu sendiri itu seringkali ketika menjelang tidur itu masih ada rasa ketakutan Pak, bukan kekuatan.
Ya Allah, nanti kalau jangan-jangan salah gimana ya? Saya terlanjur memerangi saudara saya sendiri gitu. Kalau salah gimana ya? Tapi kata Ki Rampa itu benar juga loh. Apa-apa itu tidak bisa lepas dari konteks sejarah, Pak. Karena sejarah itu adalah saksi, Pak. Saksi, Gitu. betul. Ini kok tiba-tiba muncul? Kalau memang itu mutawatir, seharusnya tiap zaman ada dong. Ini loncat. Dalam kasus ini ada yang terlewat. Memang sih ada Iya, silsilahnya seperti pohon emas. Silsilahnya ditulis rapi. Nah, tapi bukan berarti orang-orang dulu itu tidak luput dari salah nyatet, atau apa kayak gitu coba. Iya. saya jawab ya. Saya nggak merasa saya diadu domba dengan anak bangsa saya sendiri. Yo. Itu yang pertama. Oh, Saya merasa tidak. Karena apa? Kebebasan berpendapat dan kebebasan berpikir itu hak semua orang. Saya beda dengan jenengan Yi. Orang-orang lihat, oh ini bertentangan ini, enggak. Begitu pula dengan sejarah. Sejarah kita hormati, jas merah. Jangan lupakan sejarah. Makanya apa simbol saya? Tetap NKRI harga mati. Walaupun enggak ada Pak. Pak, kalau itu nggak usah dinarasikan, semua otomatis Pak. Kalau memang tidak suka dengan NKRI ya inti pindah aja kan gitu. Jadi ini bukan konteks NKRI lagi Bang. Spirit kebangsaan itu loh ada di dalam sini. Leluhurmu itu orang asli sini. Kok sampeyan tertarik bahkan mengorbankan generasi yang akan datang demi apa? Demi kemantepan apa yang kau yakini. Kok rela berjalan jauh, kok mudun? Coba renungkan. Afala tatafakkarun. Anak-anakmu nanti bagaimana nasibnya? Kalau kiai kau tinggalkan lari ke habaib, bagaimana? Kalau anak-anakmu nanti meyakini, oh ternyata yang babat di tanah Jawa ini dulu memang orang-orang dari sana. Tanggung jawabmu secara moral di mana? ada telepon tadi. Ya. Ada telepon nih. Ya. Iya po, aku mbok pekaneh. Aku Ya awakmu sing ngundang aku kok. jenengan sing ngundang bukan kula. Jenengan sing ngundang, mboten kula. Astagfirullahaladzim. Ya aku ndak ngundang Yi, jenengan sing ngundang Yi. Jadi gitu Yi, walaupun ya kita jangan sampai terbenturkan oleh sejarah. Pak, sampean itu pertanyaan saya belum menjawab loh Pak. Yang apa? Kamu katanya mengikuti mereka, kagum sama beliau. Beliau ini karena kealimannya. Coba contohkan, kamu hanya menyontohkan itu orangnya. Ini contohnya apa ya? Alim ilmu agamanya. Coba kalau memang itu berkapasitas dalam keilmuan agama, yang pertama ya dikatakan alim, setidaknya punya karya lah atau punya sesuatu. Itu di semua tempat ya opo sama menafikan kebenaran ini tidak boleh. Ya Pak, gini Pak, kita biar ketemu obrolan kita ya Pak. Coba kamu telaah dulu. Kapan sih istilah Habib itu masyhur, istilah Ba'alawi itu masyhur? Sekapan? Sampai yang cilik pernah krungu nggak? Habib Ba'alawi gitu, pernah krungu nggak? Kalau kecil belum ya, masih kecil tahun belum ngerti, tapi sudah guru-guru saya sudah ngerti. Para sayyid, para syarif, para habaib sudah ngerti. Lo ngelek. Mas Rampak jebak. Pertanyaan ini. Buka Shopee. Ini hampir jam 12. Saya waktunya check out Shopee. Ya, besok biar diproses sama anak-anak. Iya. Nanti kalau saya nggak kerja dipikir nganggur. Kan repot. Hati-hati Rampak ini Gitu ya, makanya Bang TG untuk saat ini amaliyah terbaik ya afdholumin ya daripada amalmu yang lain, masuklah ke dalam jiwamu. Ya, bersihkan semua keyakinanmu terhadap yang palsu, buang semua. Ya.
Biar di dalam ini hanya tersisa engkau. Engkau siapa coba? Engkau Saya siapa? siapa? Bukan engkau. Allah. Ya Allah, gitu. Allah. Kayak awakmu salah wiritan di saya. Nggak, aku Makanya pada masih Sallallahu terjebak Alaihi Muhammad, ya. dalam roda-roda putaran-putaran. Nah, saya nanya lagi, dakwah itu yang disentuh apa sih? Apa? Nggak dengar. Orang dakwah itu yang disentuh apanya? Hatinya. Yakin? Yakin. Kamu pakai hati nggak di sini? Kalau di sini ngobrol sama jenengan, enggak. Oh kan, hati itu di mana-mana ya harus hati-hati. Hati-hati. Tapi kalau menurut kesampaian saya nggak pakai hati. Terus pakai apa? Cuma Pakai pakai apa? pikiran dan pakai lisan tok. Kalau sampai Oke. ngomongnya tak lebok nati, hatiku gelo Pak, kita berbeda pendapat. Tapi enggak. Menurut saya berbeda pendapat Mbak. satu hal yang wajar. Oke, lagi-lagi kamu bilang berbeda pendapat. Ini bukan kajian fikih tok ya. Artinya bukan membahas produk kita itu. Kita itu membahas kepastian. Yang namanya dzurriyyah itu darah, Pak. Jadi darah itu tidak boleh berbeda pendapat. Kalau iya, kalau bukan. Gitu loh. Nah, sampean kok milih yang mengiyakan ini loh, alasanmu apa? Dan saya tanya, Padahal kamu tidak Sampan bisa memilih mengakses yang membatalkan kebenaran. alasannya apa coba? Bisa jawab. Kenapa? Sampan kok memilih yang membatalkan alasannya apa Oh coba? iya dong. Kalau memang absyah, memang soheh, tidak mungkin dipermasalahkan. Jangankan nasab, Pak. Apalagi nasab suci, Pak. Ya, sertifikat tanah saja kalau duplikat, Pak, yang beli lo nggak mau. Ya, kalau palsu nggak mau. Setuju saya. Jadi kalau gini, nggak. tidak gini ya. Adapun ini dipermasalahkan karena apa? Palsu. Kenapa? Bukan. Karena habis kok dipermasalahkan. Oh, Nah, karena gitu loh. habis. Jadi Ya, terus? sesuatu yang dipermasalahkan itu memang bermasalah. Paham ya? Bermasalah saat ini. Ya. Bermasalah untuk saat ini ya. Yo, kok untuk saat ini ya apa sih? Lah, kalau memang bermasalah, dipermasalahkan. Mulai zaman dulu-dulu ulama-ulama mutaqaddimin nggak pernah memasalahkan ini. Bro. Nah, saya mengatakan Bro. ulama dulu belum percaya, ulama Ya, dulu belum ada kasusmu. ilmunya, nggak bisa. Kasusmu yang kamu lakukan sewaktu kecil, ya, itu baru kebongkar sekarang. Hah? Paham nggak dengan maksud apa yang saya katakan? Mas paham. Iya, memang dulu itu akses informasi itu terbatas. Nah, jadi dengan adanya teknologi memudahkan kita, Pak. Kalau jadi butuh ulama data, dulu sama ulama itu sekarang seluruh lebih alim dunia, sama tinggal sekarang akses gitu loh. saja. Sekarang ini dunia dalam genggaman, ya. Dunia dalam genggaman. Cukup satu handphone. Nah, itu loh. Ini sudah sama halnya kita jalan-jalan, Pak. Gitu loh. Kalau orang-orang dulu nggak berani, kenapa? Karena dicekoi terus. Hati-hati kualat, hati-hati kualat, hati-hati kualat, kayak gitu terus. Enggak. Orang dulu itu bila ilmi. Loh, apa orang sekarang nggak bililmi? Kalau Kamu sekarang boleh gini, kagum sama orang dulu, tapi jangan berlebihan dong. Kamu Iya, itu iya, hidup di zaman Faktur sekarang Razi. loh. Rasulullah Faktur aja Razi. didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. ya. tapi Kiai, ya ketika kasusnya Kiai Imat itu berbeda dengan pendapat orang banyak, lebih ahsan itu apa? Untuk dirinya sendiri. Paham? Untuk dirinya sendiri. Lah kenapa kok mempengaruhi seseorang? Ya apa ini? Yang memengaruhi siapa? Oh yang punya siapa? Sekarang buktinya orang-orang yang nggak tahu apa-apa ikut-ikutan, paham? Kiai Imat itu hanya memfasilitasi siapapun yang mau belajar, Tapi tidak monggo. bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawabnya seperti apa? Kok ente bilang Kalau tidak bertanggung jawab? dia, apakah dia berani menyatakan bahwasanya oh nasab saja Pak Ali terputus ini, berani tidak dia? Nah, terus tesisnya itu maknanya apa? Kalau Kiai Imat membahas tentang tesis. Kalau yang nggak ngerti tentang tesisnya kayak apa? Korban-korbannya coba. Nah, orang itu cukup melihat penampilan saja, Pak. Kelihatan loh. Matanya kalau begini itu berarti banyak bohongnya.
Kalau ngomong itu sekarang gini. kalau kurang percaya diri. Kalau memang tesisnya Kiai Imad itu ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan, nggak jadi problem, nggak jadi polemik kayak gini. Loh, bukan. Ini loh yang mempermasalahkan tesisnya Kiai Imad karena merasa terancam, Bapak. Bukan terancam. Tesisnya Kiai Imad tidak mewakili representasi dari umat Muslim. Loh. Kalau tesisnya Kiai Imad berbeda dengan pendapat orang lain, kita berbeda boleh, tapi jangan sampai kita mempengaruhi orang lain untuk ikut kita. Ya boleh. Terus kalau orang lain yang minta dipengaruhi gimana? Apa? Kalau orang lain yang minta dipengaruhi, tolong pengaruhi saya ya, biar saya Nggak bisa benar. Nggak mungkin. Terus orang diundang itu artinya apa sih? Pak. Enggak, kita memang usia kita terpaut jauh lah. Ya, tak pikir apa-apa. itu, tak pikir sampean itu bolehlah muda usianya, tapi pemikirannya tua gitu. Ternyata pemikiranmu itu lebih muda daripada usiamu. Yes. Kita bicara realita. Mana ada sih dari zaman dulu sampai sekarang itu? Ya adanya baru-baru kali ini. Loh, dibilangin Pak, yang namanya keilmuan atau rencana seseorang dulu pernah dilakukan, baru ketahuan itu 1000 tahun lagi, itu mungkin nggak? Mungkin. Nah, ya wes. Tapi untuk babakan ini, sampean paham? Untuk babakan ini, mana mungkin Kiai Imad bisa membatalkan, sedangkan dia tidak tahu mana yang sah, mana yang batal gitu Pak, loh. awakmu tuh ojo kok pahami batalnya nasab kayak batalnya wudu ya Pak ya? Ya, jangan. realitanya gitu. Pak, jadi berangkat dari sebuah hipotesa ya, tentang ketidakpercayaan nih. Ketidakpercayaan, terhadap klaim, oke? Iya. Nah, sehingga dilakukanlah sebuah kajian Pak. Ya, namanya penelitian. Pak? Kajian pustaka Pak. Pustaka, ya. Terus. Paham ya? Oke. Perlukah ini meminta penjelasan ke pihak-pihak yang mengatasnamakan bahwa kami adalah lembaga yang memvalidasi nasab ini? Seharusnya perlu. Oke, analoginya begini. Dengerin. Oh ya wes, kamu dulu silakan. Ketika ini bermasalah kepada salah satu person, urus saya sama si A, sama si B, oke nggak masalah. Tapi ketika ini mempermasalahkan semuanya, klannya, apakah nggak jadi bola liar ke depannya ini? Enggak, bolanya lagi dikasih stempel. Ya semoga kamu bisa menerima ya. TG, kamu tinggal di mana? Gus? Nganjuk. Oke, kamu Nganjuk. Kamu punya bani-bani keluarga besar nggak? Punya. Oke, punya. Karena di Nganjuk ini ada orang terkaya, ya. Dan sampean ini ke Nganjuk itu transmigrasi, aslinya bukan situ, kamu pendatang di situ. Kemudian leluhurmu dulu kenal sama orang itu, gitu loh. Sehingga mengakulah bahwa banimu bani siapa? Mohon maaf nih, Alafu. Apa maksudnya? Bani siapa? Bani Khayat. Bani Khayat ini adalah keturunan. Enggak, beda. Sebentar. Bani Khayat adalah keturunan Mbah Anom. Oke ya? Jadi kemudian ada sebuah pertanyaan. Bener nggak sih Bani Khayat keturunan Mbah Anom? Kok faktanya begini? Oke lah, coba saya teliti. Iya, Bang. Kemudian orang ini mencari catatan-catatan terdahulu. Catatan-catatan klasik maupun kontemporer, dibandingkan. Beliau melihat data-data, warisan-warisan. Oh, ternyata tidak nyambung ini. Kalau mereka ini menelitinya langsung ke kamu TG sebagai duriah Mbah Hayat, pasti kau jawab, enggak, ini yakin bener. Buktinya mana? Ini gitu. Nah, adapun kalau saya menelaah tentang kasus pengakuan banimu terhadap seseorang ini tadi, saya lihat motifnya. Sebenarnya leluhurnya TG ini punya kepentingan apa sih kok sampai mengaku seperti ini? Oh, ternyata pendatang. Jadi merasa tidak cukup kalau tidak mengaku. Jadi pengakuan itu adalah bentuk simbol dari kekuatan. Aman. Itu ya.
Ya. Ojo panggang guyu sekali-kali ditepuk tangani ngono lho.